Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aslam Fadil Safka dengan NIM D10412310006. Kali ini saya akan menjelaskan kode dari model yang dibuat untuk melakukan sentimen analisis terhadap data tweet dari Twitter Bahasa Indonesia dengan 3 label yaitu 0 positif, 1 netral, dan 2 negatif. Mari kita lanjut ke penjelasannya saja. Baiklah, kita langsung saja. Kode blok pertama yaitu untuk melihat data training. Melihat berapa banyak label, berapa banyak data, yaitu 19.132 ada 3 label, dan melihat jumlah masing-masing labelnya berapa banyak datanya. Ternyata di sini label 1 yaitu netral adalah data yang paling banyak. Nah, ini berarti ini adalah data training yang tidak seimbang. Selanjutnya adalah data ataupun kode blok preprocessing. Pada kode blok preprocessing ini akan terdapat 4 dictionary yang digunakan tentunya untuk proses processing. Pertama adalah emojis dictionary. Tujuannya adalah menerjemahkan emoticon dari simbol menjadi dalam bentuk teks agar simbol ini memiliki makna. Ini sangat penting karena yang dibuat adalah data dari Twitter Indonesia. Selanjutnya adalah expression Indo. Ini mengubah ekspresi tertawa ataupun ekspresi sedih menjadi kata benerannya. Karena WKWK menjadi tertawa, huhu menjadi menangis. Tiga adalah slang normalization. Ini mengubah kata-kata gaul menjadi kata-kata baku. YG menjadi yang, TRUS menjadi terus, TDK menjadi tidak. Yang keempat adalah emotional stop word. Ini digunakan untuk membatasi kata-kata yang agar tidak diganggu sama sekali oleh stammer ataupun stop word removal. Kenapa? Ini adalah kata-kata emosional, sangat penting dalam memberikan label ataupun arti dari kalimat itu sendiri. Contohnya pastinya senang, sangatlah penting, ataupun takut, benci, sayang, cinta, seram, marah, sedih, dan lain-lainnya. Ini kata-kata ini tidak akan diganggu gugat oleh stammer ataupun stop word removal. Sini mempersiapkan factory stammer-nya menggunakan sastrawi, ini ada lower casing atau case folding, ada regex, menghilangkan username, URL atau dan hashtag, lalu menggunakan semua dictionary tadi untuk mengubah emoji, mengubah expression, mengubah kata slang, lalu melakukan stammer akhirnya. Ini tidak memerlukan stop word, karena stop word ini bisa saja menghapus terlalu banyak kata, sehingga satu kalimat itu tidak memiliki arti sebenarnya lagi. Ini bisa saja kata-kata yang penting dalam mengartikan netral, positif, atau negatif itu hilang oleh stop word. Jadi dalam pengalaman saya, dengan menghilangkan stop word malah meningkatkan akurasi. Dan di bawah itu adalah kode-kode ini mengelot metode preprocessing-nya untuk melakukan preprocessing untuk ke data test, trend, dan validasi. Dijalankan, maka data yang sudah di-preprocessing akan disimpan dalam, Kaggle/working. Jadi ini. Nah, dapat lihat inilah hasil darinya, dia akan meload, memperlihatkan contoh hasilnya, dan memperlihatkan kata-kata, tweet sebelumnya dan kata-kata yang sudah di-preprocessing. Ada pengurangan cukup banyak. Selanjutnya adalah kode blok untuk melakukan training model itu sendiri. Ini akan banyak menggunakan sklearn. Jadi meload, data yang sudah di-preprocessing, lalu melakukan TF-IDF, ini ya parameter yang sudah dicoba-coba. Jadi parameter ini adalah yang menghasilkan akurasi terbaik. Lalu membuat, sebuah variabel yaitu berisi, yang sudah di TF-IDF-kan. Yang bawahnya adalah melatih modelnya itu sendiri. Di sini menggunakan logistical regression, calibrated classifier, atau linear SVG, dan multinomial NB, serta random forest classifier dengan parameter-parameter yang sudah diatur sedemikian rupa untuk menghasilkan akurasi tertinggi. Nah, keempat model tersebut akan digunakan secara bersama-sama dengan cara assemble learning. Ini menggabungkan seluruh model menciptakan model baru. Tetapi, model ini belum tentu yang terbaik. Model yang baru ini akan dibandingkan dengan akurasi-akurasi model sebelum-sebelumnya juga. Jadi misalnya ternyata model yang assemble ini lebih jelek dibanding random forest classifier, ya artinya random forest classifier yang akan digunakan. Misalnya ini yang paling bagus, ini yang paling bagus. Jadi dari kelima model ini akan digunakan yang paling bagus akurasinya. Nah, begitu saja model yang digunakan. Di sini akan di-training semuanya, dibandingkan lalu memberikan validasinya, evaluasi F1 score-nya. Lalu setelah modelnya sudah dibuat dan evaluasi ini dikeluarkan, barulah model ini menggunakan model yang sudah jadi untuk memberi label ke preprocess, tes data. Data yang belum ada labelnya, yang ini akan digunakan untuk di-submit. Nah, setelah itu saat dijalankan, kode blok ini akan menghasilkan seperti bawah ini. Pertama dia akan mengeceknya, lalu melakukan TF-IDF, lalu melakukan, modeling. Ini adalah, melihat hasil dari makro F1-nya, membuat assemble. Ternyata paling bagus adalah logistic regression, maka dia akan menggunakan ini. Lalu men-training final models-nya dan melakukan evaluasi. Ternyata didapatkan bahwa makro average-nya adalah 0,69. Jadi F1-nya ada 0,69%. Sini langsung memberi label kepada submission.csv. Ini adalah label untuk test.csv yang digunakan untuk submission-nya. Nah, begitu saja mungkin penjelasannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih sudah menonton.